tentang sholat Jumat diwajibkan atas setiap orang yang berakal, lagi yang baligh, yang laki-laki, yang bukan budak, yang mutawattin, penduduk asli atau bertanah air di tempat yang didirikan Jumat. Itu yang sudah kita baca. Wa syurita li sihhatil jum'ati, malam ini disyaratkan untuk sah Jumat. Jadi yang lalu yang wajib Jumat, yang wajib Jumat laki-laki, akil, baligh, merdeka, mutanawiyah, nyawa syarat sah. Jadi wajib dengan sah beda, dan disyaratkan untuk sah Jumat akan jatuhnya Jumat dalam keadaan berjamaah dengan jalan niat imam dan niat mengikuti imam yang disertai dengan takbiratil ihram. Ya, untuk sah Jumat syarat berjamaah. Dan kalau tidak berjamaah tidak sah Jumat. Berjamaahnya di dalam takbiratul ihram, imam dan makmum. Imam wajib niat imam, makmum wajib berniat makmum dalam takbiratul ihram. Beda dengan sembahyang jamaah biasa. Kalau salat jamaah yang bukan Jumat, imam sunat berniat imam, bukan wajib. Kalau dia meniat imam dapat pahala jamaah. Kalau dia tidak niat imam, dia tidak dapat salat jamaah, fadilat jamaah, namun salatnya sah. Nah, itu jamaah biasa, jamaah 5 waktu. Adapun Jumat tidak boleh. Jumat oleh imam dia wajib berniat imam dalam takbiratul ihram. Kalau salat jamaah biasa boleh berniat imam di tengah-tengah salat. Kadang-kadang kita salat seorang diri, tahu-tahu ada yang datang bertakbir di belakang kita mengikut imam. Itu kita bisa di tengah salat itu kita berniat imam, walaupun hukumnya makruh. Tapi kalau Jumat tidak bisa. Kalau Jumat oleh imam wajib dia berniat imam, jadi imam dalam takbiratul ihram. Demikian juga makmum. Nah, makmum wajib niat mengikut imam dalam takbiratul ihram. Kalau salat jamaah biasa boleh niat makmum atau ikut imam di tengah salat. Misalnya kita sedang salat seorang diri, tahu-tahu datang orang lain berdiri di depan kita. Nah, boleh kita berniat ikut imam atau sama-sama masbuk. Boleh juga. Setelah salam imam, salah seorang mengikut temannya bersama-sama orang masbuk. Tapi kalau Jumat tidak boleh. Jumat wajib berniat makmum
dalam takbiratil ihram. Jadi anjir niat batengah. Di mana disyaratkan berjamaah fir rakaatil ula, pada rakaat pertama. Jadi salat Jumat disyaratkan berjamaah pada rakaat pertama untuk sah Jumat. Jadi rakaat pertama nyan mesti berjamaah, baru sah Jumat. Oleh karenanya maka tiada sah Jumat bil adadi furada, masing-masing ya, masing-masing hananin makmum atau hananin imum tidak sah. Wala tusyaratul jamaatu fi rakaatis tsaniyah, dan tidak disyaratkan berjamaah pada rakaat kedua. Ya, rakaat kedua hana disyaratkan berjamaah. Syarat berjamaah rakaat pertama. Rakaat kedua boleh niat para. Ya, yang bermaksud falau sallal imamu bil arba'in rakatan summa ahdasa fa atamma kullun minhum rakatan wahidah ajza'athum Jum'ah. Jikalau imam salat Jumat dengan 40 orang satu rakaat, summa ahdasa, kemudian imam berhadas. Jadi imum semayang genit imum rakaat pun takbiratul ihram bersama makmum, tahu-tahu rakaat kedua keluar angin imam, batal semayangnya, sembahyang imam batal. Fatamma kullu minhum rakaatan, maka makmum menyempurnakan satu rakaat lagi masing-masing. Ajza'athum Jum'ah, itu sudah sah Jumat. Nah, yang kebunuh tidak disyaratkan berjamaah pada rakaat kedua. Di rakaat kedua jin hanali berjamaah. Ya, jadi apa ditanya sampai salah tajuk kesimpulan tu kena kejadian imam batal salat pada rakaat pertama setelah rakaat pertama. Setelah rakaat pertama imam sudah batal salat. Yang makmum hana payah ahlikan taimum. Masing-masing itu selesaikan salat Jumat itu sudah sah. Jadi enggak perlu ganti lagi imam, karena sudah jamaah rakaat pertama. Ini ada kejadian. Ada kejadian salat Jumat 3 rakaat di salah satu masjid di wilayah Gedang Ulu kemarin. Jadi pada rakaat kedua ada makmum di belakang melihat imam ada najis, cicak baki, sehingga makmum yang di belakang maju, dia senggol imam. Senggol imam kan nggak tahu masalah, urung menajis dalam sembahyang kan ada pegang. Kalau bacaannya tidak bagus kita ulang, kalau dia lupa subhanallah. Tapi kalau ada kotoran kita cerat pingan, kau pingan. Akhirnya dia senggol. Imam pertamanya nggak mau geser dia, kayak itu king loh. Disenggol lagi, geserlah. Nah, dia sudah perasaan ini pasti ada yang sesuatu yang tidak beres. Dia geser, dia buka mic, dia sangkut di baju makmum yang ganti imam. Oleh imam pengganti ini salat 2 rakaat lagi. Jadi kali semayang 2 rakaat di mumpung, oleh imam kedua salat 2 rakaat lagi. Jadi hari itu salat Jumat di masjid itu 3 rakaat. 3 rakaat. Ya. Padahal solusi ini lagi yang hana ribut lagi yang imum hana tapayaki semayang sah.
Ya. Jadi liu semayang Jumat baru berapa-berapanya semayang Jumat tanya gimana kali rakaat. Alah pun ya bertebiat juga, ketebiat juga. Jadi jawaban jihana jelas. Jadi nyonya salah sabah yang perlu kita ketahui bahwa salat Jumat itu yang disyaratkan berjamaah rakaat pertama. Jadi ketika rakaat kedua, rakaat pertama sudah selesai, masuk rakaat kedua, kalau batal salat imam, kita jangan sibuk. Kita pergi ke rumah kayak di bikin telung. Anak payah kan tahu imam. Masing-masing aja. Selesaikan salat Jumatnya sah. Ya. Atau diparak. Imamnya tidak batal setelah salat satu rakaat, makmum terus mufaraqah geparak rakaat kedua. Sah Jumat, sah karena kalian berjamaah rakaat pertama. Ya. Naam yushtaratu baqaul adadi ila sama salamil jami'. Namun disyaratkan tetap bilangan 40 sampai salam semuanya. Ya. Nyo yang syarat. Jadi salat satu rakaat berjamaah, setelah satu rakaat boleh tidak berjamaah lagi dengan ketentuan sampai semua 40 orang salam baru bisa hilang gadah huruf. Nah, baru bisa keluar. Itu kalau jamaah pas 40. Kalau jamaah lebih, yang penting sampai salim 40 roh benar dalam masjid. Ya. Yang narumit cibacut. Ya. Jadi setelah rakaat pertama, rakaat kedua salat salam 1 2 3. Tidrotik belum salam, 39 orang sudah salam. Tidrotik ulang salim. Yang lepluh sekurang dro ke ahli salim pun itu begenda. Banyak kali tu ya, kali salim. Nyan Bandung terhanta. Bahkan karena tidrotik ulang salimnya. Satu orang lagi belum salam. Inilah yang dimaksud salat Jumat itu harus 40 orang. 40 orang dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi jamaahnya tetap rakaat pertama yang wajib. Ya. Andai kata datang seorang masbuk pada rakaat kedua, tanya masbuk telat jauh Jumat, jino ka awal wate Jumat, tapi kita yang mentang puasa. Tahu-tahu sampai ke masjid sudah selesai satu rakaat. Terus kita masbuk ikut, apakah sah salat Jumat kita bisa berjamaah satu rakaat? Sah. Kenapa? Karena kita dapat berjamaah pada rakaat pertama kita. Makmum urang je dua rakaat kedua, sementara di kita rakaat pertama. Jadi kekenyan merumpuk berjamaah pada rakaat yang pertama. Terus habis orang itu salam, kita sambung satu rakaat lagi. Ya. Itu kalau seandainya kita mendapat satu rakaat. Tapi kalau orang yang datang setelah rukuk yang kedua, baru dia masbuk. Itu watajibun niyatul Jumat wa in kanatid dhuhra hiya lazimatullah. Wajib atasnya berniat Jumat sekalipun salatnya itu jadi salat zuhur. Nah, nyo yang gekun dalam istilah teka-teki naniat hanabut, nabut hananiat. Nah, kiban naniat hanabut dan niat salat Jumat. Buat hana semayang Jumat.
na niat nabut hana niat sembahyang zuhur tapi hana niat puji niat Jumat. Misalnya katanya datang ke Jumat setelah rukuk kedua, rukuk rakaat kedua, bantu katanya kalih rukuk rakaat kedua. Nyai tanya kiban takbir dan niat sahaja ulun sembahyang fardu Jumat ikut imam. Leuh salim per rakaat sembahyang leuh. Ya, nyo ke dan niat benar Jumat tapi sembahyang zuhur. Ya, karena hanya merompok satu rakaat berjamaah. Yan syarat sah Jumat berjamaah. Wasaniha wuquha bi arba'ina mimman tanaqidu bihil Jum'atu. Yang kedua syarat sah Jumat jatuhnya salat Jumat itu dengan 40 orang yang sah dengan mereka itu 40 akan salat Jumat. Jadi yang kedua syarat sah Jumat buta semayang 40 urang yang sah Jumat. Teh urang sah Jumat mukallaf ban 40 agam ban 40 merdeka ban 40 hana lamin mutanah iya ban 40 hana awak mukim. Ya, ban 40 sah baca Fatihah. Ban 40 hana yang dawa punyung zero. Hana tulau. Nyan sah Jumat. 10 sekurang penguh punyung. Si tulau. Khutbah hande dengar ya. Nyan han sah Jumat. Puluh jamaah salat Jumat, 10 sekurang roh baca Fatihah rukun qauli. Si roh hansah Jumat karena tidak mencukupi syarat. Karena salat Jumat 40 orang itu yang kamil. Mana kamil sempurna? Sempurna arti salat roh sah. Baru sah gikan nganggop. Menyedro gua teh semayang hansah, berarti hana semayang kan? Nah, misalnya ada orang yang rukun qaulinya tidak benar, makhrajal huruf salah. Berarti dia untuk dirinya sendiri kalau salat di rumah tidak sah. Kenapa? Karena tidak fasih. Iya qana budu wa iya kan qanastai. Jadi kafnya gekeng ke kaf. Iya kaf. Tidak ke semayang di rumah sah. Pulang berjamaah tidak sah juga. Kebetulan 40 sama dia. 10 bereh, tidak na bereh. Yang 40 terlah mudah. Yang gara-gara aku nyandero. Berarti kalau kita mau mendirikan Jumat di kampung, mau buat masjid, harus tes dulu jamaah 40 orang. Ya, tahu tidoro, cipegah rukun semayang dari wudu pun, citung wudu, citung morat, cipegah rukun heblah. Betul 40 orang. Nyangka berarti awak 40-nya hanya jatuh. Hinan wajib salat Jumat supaya mengasah Jumat. Ya. Walau marda, sekalipun orang sakit boleh. Kalau dia sudah di masjid. Wa minhum imamu, dan diantara mereka 40 itu termasuk imam. Jadi 39 orang makmum, satu orang imam, jadi jumlah 40. Walau kanu arba'ina faqat wa fihim ummiyun wahidun lam tasih jum'atuhum. Dan jikalau mereka itu 40 saja, 40 tok,
tok 20 ro urang lah ngampungnya yang salat Jumat. Hana lebih. Wa fihim ummiyun wahidun, ada dalam kelompok 40 seorang yang ummi, yang tidak fasih. Tidak kata hanaru. Lam tasih jum'atuhum, tiada sah Jumat mereka. Kenapa? Libutolani salatih, karena batal salatnya si ummi. Fayang kusuna, maka telah jadi kuranglah mereka dari 40. Ya. Nyaw idza kasara, apabila si ummi itu teledor, taksir bahasa fikih. Adapun si ummi apabila tidak teledor, tidak taksir, maka sah Jumat. Ya. Kiban taksir, kiban kun taksir, bahasa Aceh taksir. Taksirnya kan lalai. Tak cok Honda, tak jauh kude, tak pedang, hana tak kunci, hana tak cabut kunci. Gada yang gekun taksir, teledor, kelalaian. Katru umum 15 tahun, hana tak belajar. Fatihah hana tak belajar. Tanya ke balik, tidak kita belajar. Tahu-tahu besok salat Jumat, Fatihah kita belum betul dan tidak belajar. Ini disebut taksir, teledor. Nyo urang nyo hansah je ke Jumat. Tapi kalau dia tidak teledor, tidak taksir, misalnya begitu dia balik, langsung belajar Fatihah. Belajar. Ge apa do ge? Kita mau watelihu golom jeut Fatihah. Karab abih lihu, karab kita mau watasa, tinggal menyata semayang let perakaan. Ini yang kasa. Manteng getes Fatihah, tidak juga pasai. Nyan lagi nyawa gekun urung hana deketi sah semayang. Sah semayang. Ya. Menang ke Jumat. Tadi ada orang sudah belajar sampai salat Jumat sudah didirikan, dia belum pasai. Padahal dia sudah belajar dari kemarin ke gubernur jujur kan. Jiem yang nak kepada ubu jauh itu lain padanya belajar hai temro nyan sah Jumat ngurangnya. Tapi menyalia gumurno 5 minit oleh yang dia duduk dalam kedai kopi dia pegah apa lusa agak murnolob nyau gekun teledor, dia tidak sah salat karena dia farduin wajib. Farduin dia belajar Fatihah, tidak belajar, dia asik dengan lain. Nyan teledor kun. Ya. Tapi udah. Gen. Baik, kami mungkin dari lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Abi Jul Ustaz Raja masalah itu benar. Ini khusus masalah sholat Jumat. Misalnya kita tinggal di perbatasan, dekat masjidnya dekat dengan kampung di luar kampung kita. Kalau kita pergi ke kampung kita agak jauh, kita akan menuju ke masjid yang paling dekat dengan rumah kita. Itu bagaimana kami? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Nabi langsung saja untuk pelaksanaan sholat Jumat yang sah Jumat kan harus kita yang tetap berada di kampung tersebut. Bagaimana kalau kami sebagai prajurit? Nah, kami prajurit ini nggak tahu kadang-kadang pindah. Mungkin di Aceh Utara, besok pindah ke
Biren, nah seperti itu. Itu terhitungnya bagaimana dengan kami. Karena ada juga di kadang-kadang pernah kami dinas di Biren, itu dari seorang pimpinan atau komandan setempat mengharuskan mendirikan sholat Jumat di batalion ataupun di instansi tersebut. Nah, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para pengunjung, jadi kita bicara masalah ahli Jumat harus ada 40 orang. Jadi kalau ahli Jumat, kalau kita lihat dengan mata melihat masalah orang jadi ahli Jumat ini susah kita cari. Apalagi kita tadi sudah belajar, kita orang tua ini kadang-kadang kita nggak ada tadi hukum. Bisa kita baca Fatihah nanti mungkin setingkat 10% tidak bisa. Jadi gimana itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Yang lembu ilhe, pertanyaan saya maju. Anak sah. Udah pegah kampung, you muda ke pubur ke? Dia main betek ke? Dia gede kupi ke? Pokoknya baru gubernur Fatihah. Bina semayang yang kamu tuntun ke semayang anak sah wajib qadha mendung. Yang anak berarti yang anak semayang. Jika ke ahli Jumaat, ke ahli jid semayang Jumaat ansah menyapa peluh manggoyan. Nah, jadi yang perlu ada begada nyanpu begada dasar 40 itu yang kamil. Bila 40 penduduk asli ada satu orang yang cacat, misalnya Fatihah 39 yang sah, siroh nasahnya tetap Jumaat tidak sah. Solusi gimana? Solusi ketika kata semayang Jumaat hansah, ya salat zuhur setelah salat Jumaat. Inilah yang biasa kita lihat, ada sebagian masjid setelah salat Jumat salat zuhur. Karung udah gedenya. Pulih di masjidnya. Pun asal Jumat pun lihat semayang Jumat semayang lihulau. Ada keraguan imam masjid. Nyo awaknya anda rate ke Fatihah. Ya, diminta dites tidak mau. Nyo tak teri Fatihah tu. Kagak ada haju. Malamnya menyata coba-coba pegahnya Jumaat minggu ke tak baca Fatihah tu. Nyo kendum no jemaah. Akan tinggal. Kira-kira seperti itu. Jadi solusi Jumaat tidak sah bagaimana? Salat zuhur setelah Jumat karena Jumat tadi tidak sah. Ya, ini masih menyangkut Fatihah. Kalau menyangkut khatib yang baca khutbah, khatib juga sama. Ada khatib yang Jumat para salat khutbahnya tidak sah. Alhamdulillah, berarti hanya itu salah. Berarti khatib dia sudah tidak sah khutbahnya. Hansah gomnya, hansah dia tanya. Hansah khutbah khatib, hansah semayang Jumat. Alhamdulillah. Ladung alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hanamat ba'lah. Kebanyakan khatib seperti itu kan. Nyokeun hana hati-hati. Ya. Jadi lagi yang kedua, ya salat Jumat itu mustautin penduduk asli. Kita yang mukimin, misalnya saya orang Banda Aceh, tinggal di Luxmawe, buka toko, jualan sebentar, di sini barang 10 tahun. Saya ini bukan penduduk asli. Saya wajib Jumat di mana saya dapat dengar azan. Wajib hadir. Saya tidak sah menjadi ahli Jumat Masjid Jamiah misalnya. Karena saya tidak
penduduk asli. Saya di sini hanya merantau untuk jualan 20 tahun. Besok pindah ke Medan, menetap di sana 1 tahun atau 2 bulan. Jadi saya mukim di sana, wajib melaksanakan sholat Jumat di masjid yang saya dengar azan. Seandainya ada 40 orang merantau semuanya ke sana, disebut ini ahli khiyam, penduduk kemah. Dia wajib hadir ke Jumat yang wajib dengar azan. Apabila dia melaksanakan Jumat di tempat itu, apabila kita kembali kepada kaidah ini, tidak ada Jumat. Tidak ada Jumat. Maka kepakai pedang. Daripada kena bosuh tak pedang you. Nanti dah semayang you. Setelah salat zuhur. Tapi yang wajib kita ke sana, di mana depan kita dengar azan. Ya mau luar hanya duit, ya udah sana. Kecil kalau dia diizinkan keluar, wajib keluar. Kalau tidak diizinkan, berarti ada masalah, kena denda, kena sanksi. Awalnya dalam penjara. Yang khawatir orang lapan kan? Kibai pada Jumat. Man daripada IP bater lah, bayang yuk. Terus bayang leholong tapi. Nyan. Kemudian ada Pak Nasir, seperti tadi kita di sini kampung dekat dengan masjid kampung sini, kita tidak menjadi ahli Jumat di sini. Tanya ahli Jumat kampung road. Kena wajib tajak menyesip jamaah sini. Menyesip jamaah ini ngan truk ngan tajak gede han kurang jemaah ini. Kalau di sini 40 orang dengan kita haram ke sana. Karena dengan segara-gara kita keluar ke sana, di sini tidak sah Jumat. Selagi kita yang di hinau penduduk Lanjang Garam, nah Jumat hinau nya hanya tajak gede upusung. Bila hinau peluh drone ngan kita nyawa. Menyana orang lain peluh drone dengan hinau, nyan dia jatuh mayang menggedung. Nyan ban. Nah mentang mungkin ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berjumpa yang masalah Pak Masjid tanya pernah terjadi, tapi nyoba sembahyang sembahyang dulu katanya sampai kamu nyoba sembahyang kembali. Jadi sembahyang dulu 5 rakaat. Orangnya karena mungkin lebih pakai semuanya, imam tak salah gitu. Gara-gara habis gitu. Jadi supaya kalau orang, nah yang kita nyoba yang lagi. Tapi nasi yang supaya memang yang dulu. Nah yang bukan dulu kalau parah. Lagi belum yakin karena belum mungkin ikut itu, kalau yakin ini pun dulu. Memang ada orang mungkin bagaimana tadi solusinya tadi. Nah yang itu, nah yang belum kayaknya, nah yang parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama tanya makmum yang tak tepu tengku imum ka lebih kagak bedah rakaat lebih nyan haram sedot. Tidak boleh kita ikut ke sana berdiri. Tetap duduk pada rakaat keempat. Duduk itu boleh pilih, boleh mufarakah kita para, boleh nunggu sampai sadar imam, sampai turun imam. Kalau imam tahu dia sudah lebih tapi dia tetap tidak turun, batal sembahyang dia. Karena wajib turun. Patekat ruh gedang cet. Dia kepingal imam metinggal gitu. Nyobit kali imam. Ada kali pah tak beda, tak ada laju. Mana ada guru kumah lu? Yang semayang yang betul. Yang betul.
Dan nyan pula na kejadian bagdeo. Sembahyang maghrib. Salat maghrib, imam bangun rakaat keempat. Macam-macam ada makmum. Subhanallah. Yang satu ikut imam rakaat keempat, yang satu mufarakah, yang satu nunggu. Setelah salat imamnya berdiri, putra subhanallah benar. Ai dengku imam ka rakaat keempat, kamu tu buah. Tapi lu kaku dah haji utreli nyani mumbangai. Maka haji pedang berangkat sama imam. Seharusnya dia ketika tahu wajib turun, enggak boleh lagi berdiri, dia batal salat. Kaku tu bolong kalau lebih, tapi kaku dah haji utreli karena kalau paku dah. Dan yang lima mum teman kamu yang parah Hansa. Kamu yang pre Hansa, yang sah sahaja ya ikut lu. Ya, gop-gop lo kita kat. Habis waktu. Jadi lagi kan. Solusi ji tanya makmum yang lebih god tak pre. Tapi menyana keraguan bahawa dengku imum kadang kita gedepu hang gedren, tak parah. Lebih ikut. Kalau kita ikut, ketahu kita rakaat lebih haram dan batal. Ya.